Aduh, berhenti depan rumah lagi. Yang aku akan bahas. Kenapa sih yang aku akan bahas? Mereka ngapain ya? Udah. Sedikit doang lagi. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Just Minaran นะครับ Halo teman-teman semua, welcome back di Just Learn Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Udah siap untuk pelajaran kali ini? Yuk langsung aja kita mulai. Wow, kalau misalnya kamu udah nonton sejauh ini, berarti pembelajaran bahasa Thai kamu udah jauh banget. Semangat terus ya! Ngomong-ngomong tentang jauh, di video kali ini aku akan ngajak kamu flashback ke materi yang lalu, yaitu tentang konsonan gabungan. Masih ingat kan ya? Kalau lupa, coba tonton lagi. Karena di video kali ini nggak akan aku bahas ulang. Yang akan aku bahas ini berfokus kepada nada pada konsonan gabungan. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena ya kalau untuk bacanya doang mah kita udah tahu ya cara ini dibaca jadi apa, ini dibaca jadi apa. Tapi untuk nadanya, apakah sudah tahu? Belum dong. Jadi perhatikan baik-baik ya. Di video konsonan gabungan ini kan dibagi menjadi dua nih, yaitu adalah pembacaan konsonan yang bisa digabung dan pembacaan konsonan yang tidak bisa digabung, betul? Nah, di video kali ini poinnya juga masih sama. Jadi pertama, mari kita masuk ke konsonan yang bisa digabung. Kalau gitu langsung aja kita ambil sebuah contoh kata, yaitu adalah kata berikut ya. Udah tahu ya cara bacanya apa ya? Kalau gitu langsung aja kita tentukan nadanya. Untuk menentukan nada, kita perlu tahu dong dia dari kelas mana, Shemai. Sedangkan di kosakata ini kita memiliki dua konsonan awal, yaitu adalah popla dengan loling. Kalau gitu siapa nih yang menentukan nadanya? Karena popla adalah kelas menengah dan loling adalah kelas rendah. Jadi dia beda kelas. Apakah popla atau loling atau keduanya? Oh, tentu tidak, karena dari dua konsonan gabungan ini kita hanya akan melihat konsonan yang pertama. Nah, pada kata ini kita punya popla. Maka dari situ bisa kita temukan rumusnya menengah, hidup, maka siang saman. Pla, pla. Sampai sini masih terasa mudah ya, aman kan? Oke, sekarang kita masuk kata yang kedua, di mana di sini kita punya kokai, loling, dan sarai, Shemai. Tapi perbedaannya ada tanda nada. Di atas mana? Di atas loling. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nadanya, ada satu poin nih yang aku sangat ingin tekankan. Ketika konsonan gabungan ini hadir dan memiliki tanda nadanya harus berada di konsonan yang kedua, bukan yang pertama. Aku berikan contoh lain. Di sini kita punya kata kwa. Ada wowen memiliki my action ya. Jadi bukan di kokai, tapi di wowen. Dan satu kata lagi di sini ada rorea yang atasnya ada my egg. Jadi bukan di kokwai tapi di roreanya. Lalu kita punya yang tadi di sini kita punya loling yang atasnya ada my tho, Shemai. Jadi bukan di kokai. Oke, sekarang back to the topic. Kita kembali ke penentuan nadanya. Bagaimana cara menentukannya? Sebenarnya sama aja, cuma bedanya penentuan nadanya akan kita lihat berdasarkan tabel penentuan nada yang memiliki tanda nada. Jadi ini bukan mentang-mentang tanda baca di atas loling jadinya kita ngelihat kelas loling ya. Enggak, tetap aja untuk kelas yang kita lihat itu adalah kelas aksara yang pertama. Balik lagi kata tadi, kita punya kokai, loling dengan sara ai, Shemai. Di sini kokai adalah kelas menengah, tapi tanda bacanya maitho ada di atas loling, tetap aja menengah maitho. Nadanya adalah, coba lihat dulu penentuan nadanya. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Betul banget, jawabannya adalah siang tho. Jadi bacanya adalah kelai. Kelai. Aman? Aman dong ya. Sekarang langsung aja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah konsonan-konsonan yang tidak bisa bergabung nih. Nah, mungkin bisa dibilang ini tidak akan semudah yang konsonan gabungan, jadi perhatikan baik-baik ya. Dan di sini aku berikan 3 contoh kata. Dari 3 contoh ini bisa kita latihankan sebagai berikut. Dari pelatihan yang udah kita pelajari, bisa kita aksarakan menjadi sebagai berikut. Dimana untuk bagian depannya, suhu kata depannya ya, kita punya ca, dan juga kita punya sa, dan juga ta. Di mana ini gampang ya, terlihat jelas, maka ya udah langsung aja semuanya tiga-tiganya ini siang e. Nah, sekarang permasalahannya ada di suhu kata kedua nih. Kalau kita lihat di sini kita ada kata lam, lam, ya kan, untuk ca lam. Ini lam harusnya siang saman, betul? Tapi ini salah, bukan siang saman. Sekarang kita lanjut lagi ke kosakata yang kedua, kita punya by sa. By, ya kan? Sa, by, siang saman. Dan apakah betul? Yap, betul banget, siang saman. Jadi, sa, by, sabay. Udah betul jawabannya. Udah gitu kita lanjut lagi ke kosakata yang ketiga. Kita punya lok,
lok. Nadanya apa? Siang tri. Apakah betul? Salah. Jadi bukan tak lok. Nah, dia bukan siang tri. Nah, dari sini gimana? Bingung nggak? Yang satu salah, yang dua betul, yang tiga salah. Maksudnya gimana tuh penentuan nadanya? Jadi, untuk kondisi konsonan yang tidak bisa bergabung ini atau konsonan yang memiliki setara A yang muncul ini ada penentuan nada khususnya. Perhatikan baik-baik ya. Untuk konsonan tidak bisa bergabung ini kan tetap terdiri dari dua konsonan, betul? Jadi begini ketentuannya. Jika aksara pertama ini kelas tinggi atau kelas menengah dan aksara keduanya adalah aksara kelas rendah. Ingat, tadi aku pakai kata dan ya, jadi ketentuan pertama sama ketentuan kedua itu harus ada dua-duanya. Oke, dengan ketentuan tersebut, maka penentuan nada untuk aksara konsonan yang keduanya ini akan mengikuti aksara konsonan yang pertama. Jadi di sini kan kita punya choqing dengan loling, Shimai. Loling kelas rendah, betul. Choqing kelas tinggi, sesuai. Loling kelas rendah, sesuai. Maka untuk loling yang harusnya dilihat dari kelas rendah penentuan nadanya, kita akan lihat dari choqing, yaitu adalah kelas tinggi. Jadi, instead of loling kelas rendah abis itu hidup, kita malah akan melihatnya menjadi kelas tinggi dan hidup. Dan untuk merapikan penulisan cara bacanya, biasanya orang Thai ini menulis dengan menambahkan hohib di depan lolingnya. Jadi dari situ udah jelas terlihat bahwa pembacaannya adalah syalam. Shalom, untuk A-nya tipis saja ya. Sampai sini aman ya. Nah, masuk kosakata kedua. Kenapa tadi udah betul, yaitu siang E dan siang saman? Jawabannya karena untuk kata ini tidak sesuai dengan ketentuan rumus yang tadi aku informasikan. Karena untuk sosea ini kelas tinggi, tapi bobemai ini kelas menengah, jadi nggak bisa. Itulah kenapa untuk sebai ini dia sendiri-sendiri penentuan adanya. Sa sendiri dan bai sendiri. Satu kata lagi terakhir, kita punya total dan loling, Shimai. Di sini untuk total, menengah dan loling rendah. Apakah sesuai dengan ketentuannya? Yap, sesuai banget. Tapi untuk total, ini kan kelas menengah ya. Dimana kalau kita tambahin hohib, ini jadinya kelas tinggi. Jadi, supaya mengikuti peraturan kelas menengah, untuk lolingnya ini akan ditambahkan oang. Tapi, berhubung biasanya oang ini hanya bekerja untuk yoyak, maka sebenarnya penulisannya juga biasa ditulis dengan hohib juga. Jadi mungkin ada beberapa sumber yang menulisnya dengan oang, tapi ada juga yang menulisnya dengan hohib. Tapi aku sih merekomendasikan dengan hohib aja ya, karena untuk oang ini kan biasanya hanya untuk yoyak aja. Karena pada akhirnya untuk hasil nadanya sama aja. Gimana? Pusing nggak? Karena pada dasarnya ini kerasa susah banget ya kan? Tapi jujur, lama-lama ini akan kerasa seperti pattern aja, kayak udah ada gambarannya, kayak kebiasaannya. Tapi ya lama-lama ya. Yap, seperti biasa kita pahami, jangan dihafal ya, dan terus diaplikasikan, dipelajari berulang-ulang secara intens, secara berkala deh, bukan intens, secara berkala. Maka yap, nanti pasti akan hafal tanpa disadari. Oke, sampai sejauh ini gimana? Kamu khocai shimei kap? Paham kan? Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa untuk tanyakan di kolom komentar ya. Dan kunjungi terus sosial media dari Just Learn Thai. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ด้วยนะครับ Bye bye ขอบคุณครับ